Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang sudah tertera pada PowerPoint akan menjelaskan tentang topik menjaga mutu dan kehalalan pada rumah potong hewan dan rantai patok. Oke, next. Untuk pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang RPH atau rumah potong hewan. Nah, RPH ini merupakan tempat pemotongan daging dan menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin ketersediaan daging yang layak untuk konsumsi masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, RPH ini bertanggung jawab terhadap pemeriksaan daging hewan yang dipotong maupun pengawasan terhadap peredaran daging terkait jumlah dan kualitasnya. Nah, di sini ada beberapa gambar tahapan dari RPH. Yang pertama ini ada tahapan ketika daging disembelih, lalu yang kedua ini ada ketika hewan sedang dikuliti, dan yang terakhir ini hingga berbentuk karkas. Oke, next. Nah, fungsi dari RPH ini pertama untuk mencegah penurunan kualitas daging, lalu yang kedua untuk menyelamatkan kesejahteraan hewan, lalu yang ketiga ada mudah untuk mengontrol hewan potong, lalu yang terakhir ada pengendalian pemotongan hewan betina. Oke, next. Selanjutnya ada standar mutu daging. Yang pertama, standar warna daging. Ini diberi skor 1 sampai 9, dari warna agak putihan sampai merah pekat. Next. Selanjutnya ada standar warna lemak. Diberi skor 1 sampai 9 juga, dari warna agak putihan sampai warna kuning pekat. Next. Selanjutnya ada standar marbling. Standar marbling ini dari skor 1 sampai 12. Next. Selanjutnya tingkatan mutu karkas sapi. Adapun tingkatan mutu karkas sapi dapat digolongkan menjadi golongan 1, memiliki ketebalan lemak yaitu kurang dari 12 mm, konformasinya cekung sampai ke cekung. Golongan 2, ketebalan lemak 13 mm sampai 22 mm, konformasi rata hingga cembung. Golongan 3, tebal lemak lebih dari 22 mm, konformasinya sangat cembung. Next. Selanjutnya tingkatan daging sapi. Persyaratan mutunya dari 1, 2, hingga 3. Jenis uji bisa dilihat di tabel berikut. Next. Selanjutnya ada syarat mendirikan rumah potong hewan atau RPH. Nah, persyaratan umumnya ini mulai dari organisasi, sosial, hingga teknis. Nah, untuk organisasi ini, RPH harus memenuhi persyaratan organisasi dan dengan adanya unsur pengawas, penanggung jawab, pimpinan, staf yang berkaitan dengan RPH. Nah, untuk sosialnya sendiri, RPH harus mempertimbangkan adat dan kebiasaan di wilayah RPH yang didirikan dan metode penyembelihannya. Yang ketiga ada teknis. Nah, RPH sendiri harus menciptakan metode efektif untuk penyimpanan daging, transportasi, logistik, dengan memenuhi beberapa persyaratan teknis seperti area pendirian, kesediaan air, pembuangan limbah, dan lainnya. Selanjutnya, untuk aspek kebudayaan dan keagamaan, nah, RPH ini perlu memperhatikan beberapa faktor, mulai dari cara penyembelihan yang dilakukan, pemisahan hasil produknya antara halal dan non-halal, dan sertifikasi halal jika produk akan diekspor. Selanjutnya ada syarat didirikannya RPH halal. Hewan yang disembelih itu hewan jenis ruminansia dan uji unggasan. Nah, syarat fasilitasnya ini RPH tidak boleh bercampur dengan pemotongan hewan yang tidak halal. Lokasi RPH halal dan tidak halal harus berjarak minimal 5 km, dan RPH harus melakukan perencanaan sedemikian rupa agar produk halal tidak terkontaminasi dengan non halal. Selanjutnya, nah, untuk pra penyembelihan halal ini, hewan yang akan dipotong itu harus memiliki waktu istirahat yang cukup, dilakukan pemeriksaan antemortem, dan hewan yang mati sebelum disembelih harus ditangani dengan baik. Nah, macam-macam pembelian ini ada dua macam tahap, yaitu tahap pemingsanan dan dengan pemingsanan, tanpa pemingsanan dan pemingsanan. Selanjutnya, untuk proses penyembelihan halalnya ini harus dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, mulai dari membaca doa, wajib terpotongnya 3 saluran, menghadap kiblat, dan pisau yang digunakan harus tajam. Selanjutnya, nah, untuk penanganan dan penyimpanan produknya sendiri ini, karkas, daging, dan jeroan ini harus ditangani dengan baik, yaitu disimpan di tempat yang terpisah antara halal dan non halal agar tidak terjadi kontaminasi silang. Dan untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan halal harus diberi tanda dan disimpan di rak yang berbeda dengan yang halal. Selanjutnya, nah, untuk pengemasan dan pelabelan ini sendiri itu, yang pertama itu harus dilakukan pembelian identitas halal sebelum produknya memasuki gudang. Selanjutnya, proses pengiriman juga harus disertai dengan label halal. Label halal ini sekurang-kurangnya memuat informasi logo halal, tanggal penyembelihan, nama, nomor, alamat, dan negara asal RPH, establishment number, dan berat besinya. Nah, selanjutnya ada pemisahan daging
dan tulang atau diabolik. Nah, supervisor halal harus melakukan pengontrolan secara khusus agar tidak ada kontaminasi kilang. Selanjutnya, nah untuk mendapat sertifikasi halal, RPH harus melakukan permohonan halal yang akan diperiksa oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang nantinya jika sudah memenuhi persyaratan akan diterbitkan sertifikasi halalnya. Nah, untuk transportasi ini alat pengirimannya harus khusus untuk mengangkut produk halal saja, tidak boleh bercampur dengan produk yang non halal agar terbebas dari najis dan sembahan lainnya. Nah, untuk penanganan darahnya sendiri, RPH harus melakukan sistem monitoring yang menjamin bahwa darah dari hasil penyembelihan tidak dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi manusia. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rantai pasok ternak. Rantai pasok itu sendiri merupakan sistem yang memanage aliran barang, uang, dan juga informasi dalam satu rantai supply, di mana kegiatannya ini meliputi proses produksi dan juga distribusi. Nah, dalam rantai pasok ternak sendiri terdiri dari 4 subsistem. Yang pertama itu subsistem pemasok, di sini terdiri dari produsen ternak. Selanjutnya yang kedua itu adalah subsistem pengecer, terdiri dari pedagang ternak dan juga pedagang daging. Selanjutnya yang ketiga itu adalah subsistem industri, terdiri dari industri kuliner dan juga olahan. Yang keempat yaitu ada subsistem konsumen, terdiri dari konsumen akhir. Nah, dalam rantai pasok ternak itu sendiri terdiri dari 3 aliran, yaitu pertama aliran barang, uang, dan juga informasi. Yang pertama itu ada aliran barang berlangsung dari hilir ke hulu atau dari produsen sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yang kedua itu ada aliran uang berlangsung dari hilir ke hulu, yaitu dari konsumen ke tangan produsen. Untuk yang terakhir ada aliran informasi, bisa mencakup 2 arah, yaitu bisa dari hilir ke hulu maupun dari hulu ke hilir. Contohnya untuk aliran informasi dari hilir ke hulu itu informasi mengenai persediaan dan harga barang tentunya dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu contoh dari hulu ke hilir itu produsen tentunya memerlukan informasi terkait keinginan dan kapasitas produksi yang harus disesuaikan dengan permintaan konsumen. Selanjutnya adalah standar mutu rantai pasok. Mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik dan digunakan konsumen untuk menilai produk. Pada daging dan produk olahan daging, mutu daging ditentukan oleh mutu komposisi gizi atau rasio antara daging non-lemak dengan lemak, dan palabilitasnya yang mencakup penampakan, tekstur, isinis dan kebukan, dan flavor. Secara visual, mutu daging dimulai dari warna, marbling, dan dari ikat air. Selanjutnya, produk olahan yang pertama yaitu adalah sosis. Menurut SNI 01/3820/1995, sosis merupakan produk olahan yang diperoleh dari campuran daging halus, yaitu syaratnya mengandung daging 3,5% dengan tepung atau pati dengan atau tanpa penambahan bubur dan tambahan bahan makanan lain yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam sosis. Satu mutu sosis yang penting adalah dilihat dari kandungan gizinya, yaitu terdiri dari atas kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat. Syarat mutu daging sosis menurut SNI dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, ya ini adalah tabelnya, bisa dilihat. Ya, sekarang adalah proses pembuatan sosis. Yang pertama ada persiapan, kedua freezing, thawing, pemberian bumbu dan pencampuran, emulsifikasi, stuffing, pengeringan, pemasaran, cooling, kemasan, dan penyimpanan. Selanjutnya, rantai pasok halal merupakan suatu pendekatan yang orientasi pada proses mengelola aliran material, informasi, dan modal melalui koordinasi dan kolaborasi strategis dari seluruh entitas untuk menjamin agar seluruh aktivitas halal dari pemasok hingga konsumen akhir. Ikut tabelnya bisa dilihat. Selanjutnya, tujuan rantai pasok mengarah pada parameter desain aktual dari model rantai pasok halal, bisa dari kontrol logistik, sumber daya, dan seterusnya. Orientasi tujuan rantai supply dapat dibagi menjadi 2, yaitu eksternal, disebut tujuan layanan pelanggan seperti pengurangan lifetime rantai supply, dan internal, disebut juga tujuan logistik seperti konsolidasi arus atau halal. Bertujuan rantai pasok yang tepat adalah kunci karena ada ketentuan strategis antara tujuan rantai pasokan dan parameter desain. Berikut di atas tabelnya. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan manajemen sistem rantai pasok halal, setiap pelaku perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, harus merumuskan tujuan rantai pasok, kontrol logistik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, selanjutnya sumber daya rantai pasok untuk informasi yang terlibat, selanjutnya struktur jaringan rantai pasok, selanjutnya melalui proses bisnis rantai pasokan, selanjutnya mengontrol performa rantai pasokan agar kualitas proses dan waste yang dihasilkan cukup efektif. Next. Contoh nyata dalam penelitian tentang RPH serta rantai pasoknya. Next. Penelitian pertama yaitu kajian kelayakan operasional RPH OEBA pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam menghasilkan daging dengan kualitas asu. Menurut hasil penelitian Rohayati dan kawan-kawan tahun 2007, hanya 19,25% syarat kelayakan komplek dan operasional yang terpenuhi, dan disebutkan bahwa RPH OEBA tidak layak dalam menghasilkan daging dengan kualitas asu. Next. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan RPH OEBA tidak layak. Intinya, RPH OEBA tidak layak ini karena tidak memenuhi standar higienitas dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian kedua yaitu analisis jaringan rantai pasok sapi potong. Studi kasus PT Legiri Makmur Sentosa dapat disimpulkan bahwa jaringan rantai pasok sapi potong PT Legiri Makmur Sentosa ini memiliki 3 aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi.
Lalu anggota rantai pasok yang memiliki nilai tambah terbesar yaitu terdapat pada rantai peternak dengan nilai Rp21.475 per kilogramnya, dan nilai tambah terkecil yaitu rantai pedagang besar sapi hidup dengan nilai Rp2.347 per kilogramnya. Next, sekian dari kelompok 4, terima kasih.